Sahabat Indonesia, nampaknya keluarga Presiden Republik Indonesia ke-7, Bapak Joko Widodo ini terus diulik oleh orang-orang yang entah apa yang dicari gitu ya. Jadi kalau selama ini yang kita lihat beritanya adalah berkaitan dengan ijazah Pak Joko Widodo. Jadi ijazah ini bergulir terus sampai sekarang pun tidak pernah selesai dan terus-menerus berbicara tentang ijazah Pak Joko Widodo dari sisi Pak Joko Widodo sendiri ya. Nah, tapi ternyata memang tidak berhenti di situ. Tidak cukup dengan Pak Joko Widodo saja, tapi anggota keluarga yang lainnya juga dicari-cari gitu ya. Dicari-cari informasinya maksudnya. Selain Pak Joko Widodo sendiri, kemudian putranya Gibran Rakabuming Raka yang sekarang jadi Wapres juga dikulik terus ya. Jadi berkaitan dengan ijazah sama dengan bapaknya, Bapak Joko Widodo, putranya Gibran Rakabuming Raka juga dikulik ijazahnya gitu ya. Terus, nah yang lebih ekstrim lagi ini berkaitan dengan ya masih dengan keluarga Bapak Joko Widodo ya. Tapi ini agak ekstrim karena orang-orang yang entah apa tujuannya itu terus mencari-cari ya pokoknya yang bisa dicari gitu ya. Sehingga pada akhirnya yang terakhir, sekarang ini yang terakhir maksudnya yang terbaru ya. Yang terbaru adalah orang-orang ini mendatangi makam bapak, ibu atau orang tuanya Bapak Joko Widodo di Solo. Bayangkan. Nah, apa yang dilakukan di makam itu? Oke, nanti akan kita buka lagi data-datanya ya. Jadi untuk Anda yang baru saja bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu, kemudian tekan tombol loncengnya, dan jangan lupa juga like, kemudian share video ini ke teman-teman Anda. Siapa tahu teman-teman Anda juga sedang memerlukan informasi-informasi ini ya. Tentang bagaimana perjalanan Bapak Presiden Republik Indonesia yang ke-7, Bapak Joko Widodo ini sesudah menjadi presiden kemudian digantikan oleh Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8 ya. Tapi ternyata meskipun sudah tidak menjabat, nampaknya masih terus dicari-cari entah apa tujuannya. Padahal kalau dilihat dari berbagai aspek hukum, sebenarnya apakah memang benar-benar ada urgensinya mengkulik kehidupan Bapak Joko Widodo ini. Jadi ketika Roy Suryo kemudian Dr. Tifa ini berziarah ke makam orang tua Bapak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia yang ke-7 ini, Dr. Tifa mengatakan, seperti yang saya kutip dari Tribun Jakarta ini, ada janggal dan tak lazim gitu ya. Jadi berdasarkan temuannya itu ada yang janggal dan tak lazim, ada dua hal itu. Nah, janggalnya itu kenapa? Oke, begini. Jadi awal mulanya berziarah ke makam orang tua Bapak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia yang ke-7 ini, Dr. Tifa ini mendengar informasi dari warga lokal bahwa Ibu Sujiatmi Notomiharjo itu bukan ibu kandung dari Bapak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia ke-7 gitu ya. Bukan ibu kandung. Nah, kemudian Dr. Tifa ini berziarah ke makam orang tua Bapak Joko Widodo, yaitu Bapak Widiatno Notomiharjo dan Ibu Sujiatmi Notomiharjo. Kan begitu kan ceritanya. Nah, sesampainya di sana, Dr. Tifa ini menyampaikan temuannya. Ada janggal dan tak lazim gitu ya. Jadi menurutnya, karena warga lokal itu disebutnya ada yang mengatakan itu bukan ibu kandung Bapak Joko Widodo. Artinya ada yang mengatakan ibu tiri atau ibu angkat gitu ya. Nah, kalau konsepnya ibu tiri berarti kan begini. Bapak Widiatno Notomiharjo itu punya istri Ibu Sujiatmi Notomiharjo. Nah, karena ibu tiri berarti
Ibu Sujiatmi ini satu di antara istri Bapak Widiatno Notomiharjo. Jadi bukan ibu kandung. Nah, kalau ibu angkat berarti kan memang ini bukan ibu kandungnya Bapak Joko Widodo. Sampai seperti itu gitu ya. Kemudian yang berikutnya ini adalah janggal tak lazimnya adalah tentang usianya. Jadi seperti yang ditulis ini ya di data Tribun Jakarta yang menyebutkan bahwa ketika Bapak Jokowi lahir itu usia Bapak Widiatno Notomiharjo itu masih 19 tahun. Menurut Dr. Tifa ini kan tidak lazim seorang bapak usianya 19 tahun gitu ya. Apalagi kalau kemudian dibandingkan dengan usia Ibu Sujiatmi Notomiharjo yang masih 18 tahun. Nah, itu beberapa catatan dan temuan dari Dr. Tifa ya. Nah, ini yang menarik karena speechless. Jadi begini, kalau selama ini kan yang dipermasalahkan kan Bapak Joko Widodo dengan ijazahnya, kemudian merembet ke putranya, Bapak Wapres Gibran Raka Buming Raka ya, tentang ijazah juga. Nah, ini yang berikutnya adalah orang yang sudah meninggal dunia kemudian menjadi ini ya Pak, ya satu objek untuk melihat gitu ya, entah apa yang dicari gitu ya. Nah, ternyata ini juga banyak direspon dari berbagai orang-orang dekat Jokowi. Nah, seperti apa responnya? Kita lihat satu persatu ya. Dian Sandi Utama, kader dari PSI, Partai Solidaritas Indonesia, yang juga tentu saja ini berkaitan dengan pendukung Jokowi ya, mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Dr. Tifa ini sudah kelewat batas. Jadi melanggar ya kesopanan, etika juga gitu ya. Bahkan Dian Sandi di akun pribadinya, di media sosial akun pribadinya menyebutnya sudah gila gitu ya. Nah, bagaimana tidak? Karena orang yang sudah meninggal gitu ya, kemudian didatangi, diziarahi, itu pun tanpa izin dari keluarga yang bersangkutan. Artinya itu kan keluarganya Pak Jokowi gitu ya. Kenapa mereka datang tanpa izin dari Pak Jokowi? Karena kan itu makam keluarga. Nah, kemudian mereka melakukan analisis suka-suka mereka gitu ya. Nah, ini sudah kelewat batas. Ini pengakuan dari Dian Sandi Utama yang juga kader Partai Solidaritas Indonesia terkait dengan ziarah yang dilakukan, entah ziarah atau apa sebetulnya, mendatangi. Kemudian kalau kita lihat di akunnya Refli Harun, YouTube-nya Refli Harun yang diunggah di situ, ya memang di situ mendatangi makam, kemudian melihat-lihat juga di situ, dan kemudian memberikan analisis tadi ya. Jadi analisis yang disebut Dian Sandi Utama sebagai suka-suka mereka. Nah, ini kan sudah melewati batas, kemudian juga melewati adat sopan santun dan keetisan ya. Karena mestinya kan juga harus izin pada orang yang bersangkutan atau ahli waris yang bersangkutan ya. Tentu saja ini adalah Bapak Joko Widodo.